Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo, NIM D400190151, kelas G, tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Di sini ada beberapa bagian, yaitu dasar teori, alat dan bahan, gambar rangkaian, dan pertanyaan. 1. Dasar teori. Rangkaian tugas besar ini terdiri dari kombinasi rangkaian komparator penguat daya kelas A dan filter aktif BPF. Komparator. Komparator tegangan adalah sebuah rangkaian yang dapat dengan cermat membandingkan besar tegangan yang dihasilkan. Rangkaian ini biasanya menggunakan komparator op-amp sebagai piranti utama dalam sebuah rangkaian. Kemudian B. Penguat daya kelas A. Pengertian power amplifier adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara yaitu inputan menjadi sinyal suara yang lebih besar pada outputnya. Kemudian penguat daya kelas A ini umumnya menggunakan transistor single, yaitu seperti transistor bipolar, FET, dan IGBT yang terhubung secara konfigurasi common emitter atau emitter bersama. Letak titik kerja titik Q berada di pusat kurva karakteristik atau berada pada setengah VCC dengan tujuan untuk mengurangi distorsi pada saat penguatan sinyal. Penguatan kelas A ini menguat sinyal input satu gelombang penuh yaitu 360 derajat. Untuk mencapai linearitas dan gain yang tinggi, amplifier kelas A ini mengharuskan transistor dalam keadaan aktif selama siklus AC. Hal ini menyebabkan pemborosan dan pemanasan yang berlebihan sehingga menyebabkan ketidakefisienan. Efisiensi penguat kelas A ini hanya berkisar antara 25% sampai 50%. Kemudian C. Filter aktif BPF. Filter adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk membuang tegangan output pada frekuensi tertentu. Untuk merancang rangkaian filter dapat digunakan komponen aktif seperti op-amp, transistor. Karakteristik utama dari bandpass filter atau filter apapun dalam hal ini adalah kemampuannya untuk melewatkan frekuensi yang relatif tidak berkurang pada bandnya tertentu dan penyebaran frekuensi yang disebut bandpass. Pada rangkaian filter aktif ini meloloskan frekuensi rentang tertentu dan dikuatkan, dan pada gelombang output hasil dari filter aktif ini akan dikuatkan sesuai dengan cut-off-nya. Kemudian kedua, alat dan bahan. Alat terdiri atas signal generator, osiloskop, dan DC voltmeter. Kemudian bahan terdiri atas resistor, kapasitor, potensio, dioda, IC LM741, kemudian transistor NPN dengan seri 2N3055. Yang ketiga adalah rangkaian. Rangkaian seperti ini. Kemudian penjelasan rangkaian dan gelombang akan saya jelaskan pada software Proteus. Nah, yang terlihat pada layar ini sesuai dengan NIM saya, yaitu yang NIM terakhir, digit terakhir 1, yaitu pada potensio 1 nilainya low atau 25% dan pada potensio 2 nilainya high atau 75%. Saya jelaskan pada rangkaian ini dulu, yaitu komparator. Pada rangkaian komparator diberikan sumber tegangan sebesar 15 volt DC, kemudian terdapat dua potensiometer yaitu RV1 dan RV2. Di sini nilainya harus banding. Karena apa? Untuk dapat bekerja dan dapat meloloskan sinyal yang stabil. Kemudian terdapat IC LM741. Kemudian ada dioda yang berfungsi untuk gelombang datar nantinya pada simulasi gelombangnya. Kemudian terdapat DC voltmeter digunakan untuk mengetahui besaran tegangan dari potensio 1 ini. Kemudian terdapat potensio 1 yang disetting low pada komparator. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian penguat daya kelas A. Rangkaian penguat daya kelas A ini terdapat kapasitor, terdapat resistor, terdapat transistor NPN. Kapasitor di sini gunanya untuk menjaga agar tegangan DC tetap dalam rangkaian, dan kemudian resistor di sini gunanya untuk membagi tegangan. Kemudian masuk pada transistor
NPN ini, kemudian pada kaki emitter menuju ground atau pada ini terdapat resistor yang digunakan untuk sebagai beban. Kemudian kapasitor ini sebagai filter, outputannya itu menuju pada osiloskop. Di sini juga terdapat multimeter atau DC voltmeter. Di sini digunakan untuk mengukur tegangan keluaran pada penguat daya kelas A ini dan menuju pada channel C osiloskop. Nah, di sini juga terdapat sinyal generator yang berfungsi memberikan tegangan atau gelombang yang berbentuk sinus DC pada rangkaian ini. Kemudian terdapat ground ini sebagai penyetabil dari rangkaian. Kemudian kita masuk pada rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian filter aktif bandpass filter. Nah, di sini terdapat potensio 2 yang digunakan untuk mengatur nantinya dari keluaran output dari filter bandpass ini. Apakah nanti dikuatkan atau dikecilkan? Ini tergantung nilai dari potensio 2-nya ini. Nah, di sini pada rangkaian bandpass filter ini atau filter aktif ini terdapat kapasitor filter 1, resistor filter 2, kemudian resistor filter 2, kemudian kapasitor filter 2. Nah, gunanya masing-masing komponen tadi adalah digunakan untuk mengetahui nilai cut off-nya. Nah, jadi nilai cut off-nya ini tergantung dari kapasitor ini, resistor filter 1 dan 2 ini. Kemudian di sini terdapat resistor RV2 dan RV1. Ini RV2 ini digunakan untuk penyetabil penguatan. Karena pada dasarnya filter aktif ini outputannya nanti dikuatkan gitu. Kemudian pada konfigurasi IC LM741 ini, pada kaki 7 mendapat sumber dari luar sebesar 15 watt dan pada kaki 4 mendapat sumber dari luar sebesar min 15 watt DC. Sama, ini juga DC, ini DC. Kemudian outputannya menuju pada channel D. Nah, pada osiloskop di sini adalah baik channel A, B, C, D semua digunakan. Yang A menuju pada outputan komparator, yang B adalah pada sinyal generator ini atau inputan dari penguat kelas A, kemudian yang C adalah dari output hasil dari penguat kelas A, dan yang terakhir dia dari hasil output dari filter aktif BPF ini. Kemudian saya akan simulasikan yang gelombang. Saya akan run simulation. Nah, di sini terdapat bentuk gelombang dari channel A, channel B, channel C, dan channel D. Saya akan jelaskan yang pertama ini dulu. Kenapa bentuk gelombang seperti ini pada outputan komparator? Sebenarnya gelombang itu DC murni. Akan tetapi kenapa menjadi lurus seperti ini? Itu dikarenakan terdapat kebocoran sinyal AC. Nah, jadi komponen yang mendukung baik kapasitor, transistor dioda dan sebagainya itu tidak cukup untuk menghalau kebocoran sinyal AC itu tadi. Kemudian jika dikecilkan pada nilai volt diff-nya ini, maka akan membentuk gelombang seperti ini juga. Nah, gelombang yang terpotong atau tidak sempurna. Nah, kenapa ini terpotong dan ini terpotong? Ini disebabkan karena potensio 1 ini itu pada value yang rendah, pada nilai yang rendah atau kisaran 25%. Kemudian menjadi seperti ini. Ini kita balikkan lagi pada posisi 1. Nah, yang kedua adalah channel B. Nah, pada channel B ini tidak terjadi apa-apa. Maksudnya adalah gelombangnya akan berbentuk seperti ini, tidak terpengaruh oleh nilai apapun. Karena apa? Karena dari inputan sinyal generatornya itu sendiri, dari sini, dari inputan bentuk gelombang dari penguat daya kelas A ini tersebut.
Kemudian pada channel C ini sebenarnya dikuatkan, akan tetapi bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, itu tadi karena potensio 1 pada value yang rendah, maka gelombang terpotong seperti ini dan tidak sempurna. Kemudian pada channel D seperti ini. Nah, kenapa pada channel D berbentuk seperti ini? Ini dikarenakan pada filter aktif tersebut mendapatkan masukan dari potensio 2 ini, yaitu pada value high atau nilai high, yaitu kisaran 75%. Dan pada gelombang ini dikuatkan. Nah, ini kita bandingkan dengan inputan dari filter aktifnya. Nah, dikuatkan sedikit. Ini dikarenakan pada potensio 1 posisi low dan pada potensio 2 posisi high dan pendukung komponen lainnya, besaran komponen lainnya. Kemudian saya akan jelaskan pada cut off dari channel D ini. Nilai dari cut off ini adalah sudah saya hitung, yaitu nilainya antara 826 Hz sampai kisaran angka 30.700 sekian. Nah, jadi pada posisi cutoff ini, maka gelombang akan diperkuat. Pada posisi high akan high, semakin besar, pada posisi low akan low. Dan jika melebihi nilai cutoffnya, semisal saya taruh pada posisi 65.000 kHz, maka gelombang, khususnya gelombang D ini akan mengecil. Nah, karena nilai cutoffnya tadi maksimal batas 30 ribuan. Nah, seperti itu. Itulah penjelasan rangkaian dan gelombang yang terdiri atas komparator, penguat daya kelas A, dan filter aktif BPF. Kemudian saya masuk pada slide lagi. 4 pertanyaan. 1. Kenapa hasil akhir gelombang channel 4 pada rangkaian seperti itu? Pada simulasi praktikum di Bordeaux, potensio 1 pada posisi low dan pada potensio 2 pada posisi high. Kemudian channel 4 gelombang output bertemu pada seperti gambar channel D di atas. Hal ini dikarenakan pada potensio 1 low jadi tidak meloloskan signal yang cukup sempurna, dan potensio 2 pada posisi high. Kemudian disebabkan juga oleh pada channel C, gelombang output dikuatkan karena potensio 2 disetting posisi high dan penguatan cukup tinggi, yaitu karena penguatan daya kelas A. Dan untuk hasil gelombang output pada channel D atau output dari rangkaian filter aktif BPF dapat lebih tinggi, lebih kecil, dan sama dengan inputan dari gelombang input filternya. Hal tersebut dikarenakan tergantung pada besar kecilnya nilai potensio 2 dan besaran komponen lainnya. Untuk melihat nilai cut off dari filter aktif ini, dapat mengatur nilai frekuensi pada signal generator. Jika melebihi batas cut off, maka gelombang output akan dilemahkan. Kemudian 2, hitunglah nilai frekuensi cut off pada rangkaian tersebut, yaitu FHP 1 dibagi 2 P kali R1 kali C1 sama dengan 1 dibagi 2 kali 3,14 kali 41.000 kali 4,7 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya sama dengan 826 Hz. Kemudian FLP 1 dibagi 2Pi kali R2 kali C2, hasilnya adalah 1 dibagi 2 dikali 3,14 kali 1100 dikali 4,7 kali 10 pangkat min 9, hasilnya adalah 30.784,39 Hz. Kemudian nilai frekuensi cutoff adalah dari FHP sampai FLP adalah 826 Hz sampai 30.784 Hz. Itu nilai cutoffnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sukses.